tujuan kita ke sini itu mau wawancarain Bapak putar tentang keseharian dan juga tentang apa yang Bapak jalani sebagai tokoh sastra yang sudah masuk kategori ke tokoh nasional. Oke. Ya. Itu aja ya pertama. Iya. Ya, benar begini. Iya, udah itu aja. Ya. Ya, saya mulai itu mulai tahun 1976 ya, mulai menulis di media cetak segala macam, hampir semua koran lah, baik nasional maupun apa namanya. Waktu itu belum ada online, jadi masih media cetak ya, Iya. majalah apa segala macam. Kemudian juga mulai terlibat dalam menerbitkan buku, banyak juga kegiatan-kegiatan forum-forum ya, forum-forum yang pernah saya ikuti, teman sastra di ASEAN Malaysia ya, di Johor gitu tahun-tahun 97. Saya mulai bersastra 1976 ya, jadi mulai menulis di Senar Harapan. Nah, perjalanan itu terus ya kita betul-betul hidup waktu itu karena media cetak itu menjanjikan honor, jadi kita benar-benar menulis dari media cetak. Jadi hidup kita memang dari sana. Beda dengan sekarang, memang lebih sulit teman-teman penulis sekarang karena di media online tidak dibayar. Dia bayar ya, hanya 1-2 media online gitu. Nah, perjalanan teater sastra itu memang ya kita harus benar-benar tekun, benar-benar banyak baca, banyak menulis. Jadi dengan begitu kita siap untuk terjun kemana aja. Jadi kalau kita mau jadi redaktur, mau jadi wartawan, mau jadi kritikus atau itu semua kita dapat dari membaca lebih banyak lagi. Saya sendiri pendidikan saya hanya kelas 2 SMA keluar gitu ya. Tapi akhirnya kita juga bergaul dengan teman-teman profesor, doktor, dan kita menulis isi yang sama, pendapat yang sama gitu. Jadi ketekunan lah. Jadi itu yang membuat kita survive gitu. Kita percuma punya gelar sarjana atau segala macam, tapi kalau kita nggak menulis, kita nggak bisa bersosialisasi, tidak bisa mendapatkan kehidupan gitu. Karena salah satu hal yang paling penting, kita harus menulis apapun, mulai dari puisi deh, paling sederhana, paling gampang dari puisi, kemudian mulai menulis cerpen, menulis esai. Nah, dari menulis esai itu kualitas kita akan meningkat, kita akan bersikap kritis. Jadi itu pengalaman saya. Jadi otodidak, tidak jauh berbeda dengan teman-teman yang kuliah juga menyelesaikan gelar akademisnya gitu ya, gelar doktornya gitu ya. Jadi itu pengalaman terpenting, bahwa pendidikan yang paling utama itu di aplikasi gitu ya. Jadi teori kita bisa kuasai, tapi kalau kita tidak terlatih menulis teori itu kan mubazir gitu. Jadi dengan pengalaman aplikasi, pengalaman empiris, kita bisa dapat teori-teori baru yang mungkin juga di dunia akademisi tidak ada gitu. Nah, itu salah satu memang bagusnya kalau memang di dunia akademisi juga. Di situ kita belajar secara struktural, bertahap gitu, apa yang harus kita lakukan gitu. Itu lebih nyaman sebenarnya dibandingkan teman-teman kita dulu harus lompat-lompat belajar filsafat. Jadi kita belajar juga tidak hanya bahasa dan sastra, tetapi juga psikologi, antropologi, morfologi, apalagi filsafat lah paling penting. Sejarah juga penting. Jadi kalau kita menguasai paling tidak pengantar filsafat, kalau kita tidak menguasai lebih mendalam, pengantar filsafat itu penting gitu ya. Terus karya-karya luar negeri itu yang mendorong kita menjadi bisa naik ke jenjang penulis nasional gitu. Nah, itu yang paling penting gitu. Saya kira itu. Dan kedua, tujuan saya menulis bukan sekedar mencari uang, tapi juga menemukan karakter kita, kesenimanan kita. Seorang penyair itu akan berhasil kalau dia menemukan bahasanya sendiri, karyanya sendiri, ciptaannya sendiri gitu. Kita tidak memang kita pelajari Khairil, kita pelajari Amir Hamzah gitu, kita pelajari
sejarah mereka, terus sampai ke sini perubahan bahasa Sutardi sampai Afrizal teman kita gitu. Nah itu semua. Jadi kalau kita tidak mempelajari sejarah bahasa, sejarah sastra, kita akan gagal juga. Gitu. Karena dari sejarah sastra itu penting, kita tahu kita sudah sampai di mana. Gitu. Apakah kita mengulang lagi sejarah yang dilakukan para senior kita, ada Pak Amir Hamzah, Airil, atau Tarji gitu ya. Nah itu semua mencapai puncaknya kalau kita mempelajari sejarah mereka gitu. Oh ini bahasa saya di sini gitu. Bahasa generasi saya di sini. Setiap generasi itu berbeda bahasanya gitu. Jadi generasi adik-adik juga nanti bahasanya akan berbeda. Cara pengucapannya, cara ininya gitu kan. Nah ini yang salah satu menguasai sastra secara nasional gitu, kira itu. Lagi Oke, buat sekarang ini kesibukan dari Pak Remi sendiri Pak? Lagi ngapain nih Pak? Ya, saya sibuk ngurusin komunitas. Jadi komunitas dan bantu pusat dokumentasi sastra ABAS ini. Jadi tempat pusat dokumentasi itu agak terlantar gitu ya. Kita bantu-bantu paling kita bantu dalam semangat mengisi acara, terus apalagi begitu dialihkan ke diambil alih oleh tim pemerintah daerah. Nah itu mereka meminta bantuan, dukungan program-program. Nah kita bantu dengan program-program sastra gitu ya. Dan kita bersyukur bahwa PDS ABAS ini sekarang dengan dana yang lumayan, dengan gedung yang baru, dengan suasana ini banyak kegiatan. Itu mengalahkan kegiatan Dewan Kesenian Jakarta. Kedua, saya juga memang sejak saya baca ada gejala pergeseran dari media cetak ke media online, itu kan risikonya tinggi. Kalau di media cetak kita waktu itu bisa mendapatkan honor ya, sekarang kan enggak. Nah saya dari komunitas dapur sastra yang saya kelola sekarang, itu mulai tahun 2011 ketika Facebook muncul pertama kali sampai sekarang. Nah itu hampir setiap tahun kita bikin acara gitu loh, terutama antologi puisi itu menampung teman-teman yang tadinya tidak tahu mau lempar kemana begitu media cetak mati gitu kan. Banyak yang mati media cetak. Nah salah satu melalui media online, melalui media-media sosial seperti Facebook, kemudian muncul Twitter, kemudian muncul lagi WhatsApp kan terakhir gitu ya, belum lagi IG sekarang muncul kan. Nah itu setiap media kan punya karakteristik yang berbeda. Yang satu Facebook beda, sini beda, WA beda, ada keterbatasan masing-masing media ini gitu loh. Di WA kita nggak bisa banyak kirim foto, bisa HP kita habis, memori HP kita dihajar semua sama foto-foto. Tapi begitu di Facebook masih lebih terbuka, di IG juga terbatas kata-kata gitu, yang ada hanya gambar-gambar, lebih banyak gambar gitu kan. Nah itu saling ini, nah kita harus pelajari juga itu. Jadi bukan hanya membaca teks-teks, tapi juga membaca tanda-tanda gejala-gejala itu gitu. Nah kemudian langkah selanjutnya dari media online itu kita buat antologi setiap tahun, atau juga ada event-event tertentu. Misalnya kasus pandemi kemarin kita bikin antologi bersama, itu ada 500 orang peserta, jadi cukup tebal bukunya. Nah, dari situ kita lihat teman mana yang baru, mana yang senior, yang baru-baru. Kita tidak memilih. Jadi saya pegang prinsip semangat Pak ABAS ini. Kita menerima yang muda juga, yang baru menulis, dan maupun yang senior. Nah jadi di situ ada dialog, tidak ada senior atau junior di dalam grup itu, semuanya belajar bersama-sama gitu loh. Yang senior juga belum tentu menguasai terus perkembangan akhir kan, perkembangan sastra terakhir. Nah kita harus belajar juga main junior, karena ada bahasa-bahasa baru yang mungkin kita tidak pahami gitu loh. Seperti mungkin Pak Sam, kenapa Pak Sam itu turun rajin kan ke bawah, karena apa? Dia harus membaca tanda-tanda bahasa-bahasa generasi sekarang juga gitu. Jadi mengaplikasikan ke kalian juga dia lebih mudah gitu. Nah ini yang saya kerjakan sekarang saya membuat penerbitan sendiri. Jadi akhirnya saya buat penerbitan namanya PT Teras Budaya Jakarta. Nah itu menerbitkan buku teman-teman penulis-penulis yang mungkin kalau di penerbit Madya, penerbit besar itu harus mahal dan jutaan rupiah kan, terbitnya belum tahu kapan. Tapi dengan adanya
saya garap dengan media indie ini ya apa indie ini ya, dengan hanya 100 eksemplar kamu bisa jadi penulis, bisa jadi penyair gitu loh ya. Dengan hanya 2 juta 3 juta udah bisa melahirkan karya, dan begitu banyak buku, dan dari situ mungkin nanti ada 1-2 buku yang menarik juga bisa ikut lomba HPI, dan ternyata terbukti ada yang menang juga ikut HPI gitu. Saya ikut coba, minta izin penulisnya, kalau lihat kemampuan dia menulis luar biasa, saya undang, saya minta bukunya, saya terbitkan bukunya, saya bilang ini diikutkan ke lomba HPI ya, boleh bang? Ya, ada kita kirim, dan itu sudah berhasil berapa orang ya, ada 3-4 orang gitu. Saya kira itu. Jadi penerbitan, komunitas, kemarin juga kita baru bikin bekerja sama dengan PDS Sabinan Senja Berpuisi. Oh iya. Nah itu Pak Sam ikut juga tuh. Nah itu juga bagaimana mensosialisasikan puisi ke masyarakat langsung. Karena PDS tidak ingin hanya di dalam ruangan yang ber AC dingin, tapi sepi, tapi juga bagaimana ini tadi. Saya kira itu. Nah, ada lagi. Kan tadi Pak Remi bilang kalau Pak Remi itu udah ke sastra itu dari 1976 ya? Iya betul. Dari 1976 sampai sekarang. Ada nggak sih suatu gitu yang bikin Pak Remi itu kayak ngerasa tepat banget Pak Remi ini masuk ke dunia sastra, terus kayak bikin bener-bener Pak Remi itu bangga sama pilihan Pak Remi? Ya kesadaran ya, artinya ada kepuasan tersendiri ya, artinya kepuasan tersendiri ya kita menemukan dunia kita gitu loh ya. Dan itu salah satu, bukan bahwa jangan menyesal ketika kita memilih dunia sastra, kita jangan menyesal gitu. Kebanyakan orang bilang oh dunia kesenian itu miskin gitu, itu dunia pilihan. Ketika kita sudah memilih, kita tidak boleh menyesal gitu loh, dan kita harus tekuni dunia itu gitu. Nah di situ tidak ada penyesalan gitu lahir gitu. Akhirnya di situ malah ada kebanggaan tersendiri bahwa di ruang manapun banyak ya, ada dokter, ada berapa teman dokter ya, dia kuliah dia di kuliah di UI ya. Itu dia manajemen komputer gitu loh, manajemen komputer, dan ya, dia pengajar di sana, tapi kemudian begitu bergabung dengan kita, aku pengen dong belajar nulis gitu. Dia akhirnya belajar nulis. Begitu bukunya terbit, dia bangga betul, tadi dia nggak punya percaya diri. Nah itu yang ketika buku terbit, itu satu kebanggaan paling luar biasa buat seorang individu ya. Jadi kalau kalian juga nanti bikin buku sendiri, bikin antologi sendiri atau karya sendiri, itu kebanggaan paling luar biasa ketika punya buku sendiri. Kalian percaya diri berlipat-lipat. Nah itu yang menguntungkan juga, kalian bisa akhirnya diundang kemana-mana. Selain jadi pembicara, mungkin juga akan diundang ke luar negeri gitu ya. Banyak dulu kita bisa diundang ke luar negeri tanpa sertifikat sarjana atau apa, tapi kemampuan, skill gitu. Ya, itu yang paling utama gitu. Ya, saya kira itu. Ada lagi? Kalau selama di bidang sastra ini ada nggak sih karya yang benar-benar Bapak ingat, yang benar-benar jadi kebanggaan selalu karya Bapak? Karya sendiri atau Karya sendiri? Hampir semua karya ya. Ya pasti sih jadi kebanggaan. Nah, memang ada sih beberapa karya lemah, tapi kita kan biasanya karena menemukan hal-hal baru gitu ya di dalam penulisan, kita kan akan bangga gitu loh. Oh iya dulu saya pernah ada satu tulisan yang disukai Taufik, disukai teman-teman, disukai masa gitu ya. Atau begitu saya baca satu puisi itu, oh ini Remi aku suka gitu loh. Jadi ada puisi-puisi kita yang disukai, dan kadang-kadang lucu, ada orang-orang yang tanpa kita duga, ada satu wartawanti senior, dia sekretaris PWI. Satu kali ketika saya lagi rapat di Puncak sama dia bikin program sastra gitu, tiba-tiba bilang, ini saya koleksi puisi-puisi kamu. Hah? Puisi yang di mana? Dia bilang, puisi yang di Facebook. Masa bohong. Dia kasih lihat, jadi dia copy semua gitu loh. Ini buat pribadi aku, jadi aku nggak publik. Ya apa-apa dia bilang gitu loh. Jadi ada banyak orang yang di media sosial itu yang tiba-tiba menyukai puisi dia yang ini. Saya kira itu yang ada kepuasan ya. Tapi yang paling penting menemukan karakter pribadi kita dalam menulis itu aja. Nah, menemukan karakter itu bahasa kita. Nah, dengan cara begitu yang ada lagi yang membanggakan kita. Kalau senior hampir semua karya senior itu membanggakan. Saya kira itu.
Terus juga kan tadi juga itu 1976 itu awal mula. Nah sebelum masuk ke dunia sastra, ada nggak sih kayak tokoh yang bikin Pak Remi itu jadi pengen masuk ke dunia sastra? Ada peran senior ya. Iya. Itu waktu itu saya kelas 2 SMA di YMIK, kemudian ada senior saya kelas 2 waktu itu. Kelas 2 saya kelas 1, dia kelas 2, namanya Lasuardi ada Adisagi almarhum, sama dia yang kemudian mengajak saya masuk dunia sastra. Pertama masuk dunia teater dulu, ajak main teater, kemudian dia mulai mengajak menulis. Dia mulai nulis puisi, dia ajarin bagaimana kita menulis di media gitu lah. Dia ini dulu dari publisistik gitu. Nah dari dia saya belajar, kemudian banyak kenal yang lebih senior lagi. Nah dari situ saya banyak belajar, kemudian mulai menulis di media cetak. Jadi Ade Alwi punya sejarah penting, termasuk guru saya itu Lasuardi dan Adi Sagi. Saya Lasuardi, Adi Sagi sama Ade Alwi. Kalau Ade Alwi sampai sekarang masih ada, dan dia salah satu senior yang cukup membanggakan ya. Tapi walaupun dia udah menarik diri dari dunia sastra, dia pernah menerbitkan majalah Infobank, dia pernah bikin majalah Anita Cemerlang. Itu majalah yang dulu sangat terkenal gitu. Itu cerpen-cerpennya di situ, dan mereka menulis banyak menerbitkan media cetak. Jadi kalau teman-teman sastra penulis teman-teman yang lulusan akademis dulu banyak kan memang mereka lari ke dunia jurnalistik, menulis jadi wartawan, dan posisi mereka rata-rata sekarang sudah redaktur senior gitu. Jadi kayak ada Wahyu Henry Siabangun itu di Kompas, dia lulusan UI ya, waktu UI dia masih di Ramangun. Jadi sekarang udah redaktur Kompas. Terus kalau Putu Fajar itu jadi redaktur Kompas juga, media ininya gitu ya. Nah itu banyak kan pimpinan redaksi, harinya ke sana. Kira gitu. Selama menulis nih Pak Remi, ada kesulitan tersendiri nggak sih, atau emang karena kemampuan Pak Remi dan merasa emang udah jalannya menulis nih, atau lancar-lancar aja nih Pak dalam menulis karya? Ya dulu pernah hampir, makanya kita dulu kan punya idealisme gitu ya, kalau wah tergantung inspirasi lah gitu kan, wah nggak nulis tuh tungguin ilham gitu ya kan. Tapi nggak boleh begitu ternyata, jadi tetap kita harus menulis setiap saat. Lalu ada kesulitan dulu, kok cuma melahirkan satu puisi 1 tahun gitu kan, 2 puisi gitu kan, waduh gila ini. Nah, begitu kita post kita harus terus setiap hari menulis, jadi jangan menunggu ilham. Kalau Subagio Sastrowardoyo bilang tuh ilham hanya 5% gitu dari ini, yang benar Subagio gitu loh, bahwa kita harus mendorong, ada stimulus, ada dorongan gitu ya. Kita harus lakukan itu. Dan kedua juga berani menembus larangan-larangan ya. Itu yang paling sulit. Kita kan kadang-kadang karena imajinasi terlalu liar, kadang-kadang kita mau begini, itu sulit. Nah kita kadang-kadang harus melanggar itu. Makanya itu yang terjadi juga pada Khairil Anwar ya. Bagaimana hidupnya, kita lihat puisi-puisinya begitu idealis begini, tetapi kehidupannya kan sama berbeda antara norma dan kehidupan idealisme dia gitu. Sangat urakan, dia bermain dengan pelacur, nyolong sepeda gitu kan, nyolong buku teman gitu. Jadi sangat kontroversi. Ada yang kontroversi. Nah itu juga saya alami lah gitu ya. Kadang-kadang makanya nggak heran kalau Rendra juga kenapa punya 3 istri atau 4 istri. Kadang-kadang itu karena energi yang berlebih, energi kreatif yang berlebih, itu kadang-kadang dorongan-dorongan irasional itu muncul. Nah di situ kita harus bisa menguasai itu. Jadi agak serem-serem juga ya, karena memang gimana ya, petualang ya Hemingway sendiri alami dia, bagaimana dia harus bunuh diri gitu untuk tahu soal mati itu gimana sih. Nah itu yang mengerikan kadang-kadang kalau kita masuk soal, hati-hati kalau menulis tentang kematian, lebih baik buang ya. Karena nanti lama-lama kita terdorong ke sana, seluruh pikiran dan energi kita ke sana, lama-lama kita jadi apatis, jadi skeptis gitu ya. Jadi itu hati-hati juga jadi menulis gitu. Nah itu suka dukanya ya menulis ya. Kadang-kadang kita pengen nulis ini, tapi wah ini bisa nggak boleh. Juga banyak bukti kan, penyair begitu nulis kata mati atau segala, nggak lama kemudian lewat.
benar-benar kematian muncul gitu loh. Karena kita tidak energi itu kayak menulis puisi sebenarnya kan doa. Karena setiap hari kita pikirin, coba kalau dia kuliah, gue pengen lulus, gue pengen dapet ini kan, seluruh konsentrasi ke situ kan, iya kan, seluruh energi ke situ kan. Begitu juga gitu kalau nulis, tiba-tiba gue pengen nulis tentang puting perempuan, gimana caranya? Aku tiap hari detektifin tuh puting perempuan kayak gimana, mau cari yang seksi banget yang gimana tuh, sama melukis. Pelukis juga gitu, makanya jangan heran kalau lukisan telanjang terus orang lain dia cari puting perempuan itu harus merah, harus ada titiknya. Beliau jadi nakal dia gitu loh. Dia tiap perempuan dilihat ini tuh puting-putingnya gitu loh. Dia gambar mata juga gitu, harus detail dia masaknya gitu. Nah itu jadi melihat sesuatu yang tidak biasa, jadi yang luar biasa dari kehidupan. Dari kita hidup gini, botol kita hanya sekedar lihat botol, tapi apa yang ada dalam botol lebih dalam lagi kita gali. Nah pencarian kreatif itu yang kadang-kadang memang sangat sulit, kita kadang-kadang bisa frustasi. Saya udah capek mencapai itu belum, mencapai puncak karya atau belum, mencapai apa seperti yang bisa nggak kita membuat sejarah sendiri yang seperti dilakukan Khairil, Amir Hamzah, Sutardi gitu loh. Nah makanya Sutardi selalu bilang penyair itu tidak hanya membawa membawa sejarah, tidak. Ini dia menciptakan sejarah. Jadi jangan mengatakan bahwa nanti masyarakat yang menilai, nggak bisa. Kita harus, penyair itu harus di depan sejarah. Jadi bukan di bawah sejarah. Nanti masyarakat yang menilai, enggak. Kalau karya kita kemudian tidak disukai orang atau disukai orang, nggak usah peduli. Nanti bukan sejarah yang menilai, tapi kita sendiri yang menentukan. Makanya kita harus tahu sejarah sastra itu. Gitu. Jadi sekarang ini yang paling kosong di dunia sastra kita adalah siapa penerus Habiasi, penulis sejarah sastra Indonesia. Itu tidak ada lagi. Pak Maman Esmayana belum sepenuhnya juga. Kori dulu pernah mencoba tapi nggak sampai. Ini yang dilakukan oleh Habiasi. Saya kira itu. Yang terakhir, kan ini banyak ya kayak orang-orang tua ataupun bahkan guru ya yang bilang paling sih masuk sastra. Termasuk saya sendiri tuh ngerasain dari guru saya kayak masuk sastra tuh udah nggak ada masa depannya. Kayak mau jadi apa sih itu. Menurut Pak Remi ini ada nggak pesan buat orang tua yang masih mikir begitu? Terus juga ada nggak pesan dari Pak Remi buat anak-anak muda yang sebenarnya mau sastra tapi terhalang sama omongan-omongan tadi? Ya, saya kira tidak usah terlalu dipedulikan. Artinya kalau kita memang mencintai sastra, dan itu satu cambuk juga buat kita. Jadi jangan hanya sekedar membaca teori, jangan sekedar ini. Memang semuanya tetap begitu di sastra itu banyak peluang, lebih banyak peluang sebenarnya gitu loh ya. Kalau kita benar-benar tekun, kita benar-benar ini, itu bisa jadi apa saja. Tidak. Justru kalau kita hanya satu bidang, kita ahli komputer, begitu berhenti dari kita kerja di satu program komputer, berhenti, kita nggak punya ladang lagi yang lain. Tapi kalau di dunia sastra, kita mau masuk ruang apa saja itu bisa. Saya pernah jadi wartawan, olahraga, ngerti soal kita pelajari, jadi lebih banyak belajar gitu. Jadi apalagi di dunia sastra sendiri ya, itu kalau kita tekun betul nggak ada masalah gitu. Jadi memang harus belajar betul tentang sejarah hidup. Tapi dan satu, jangan hanya sastra aja, tapi baca juga yang lainnya, ilmu-ilmu dunia lainnya gitu. Karena itu melengkapi sastra kita. Jadi tidak hanya dalam tempurung gitu. Nanti kita ribut hanya persoalan teknis sih, persoalan di luar teknis kita nggak kuasai gitu. Jadi optimis bahwa dari dunia itu kita bisa ke sana aja, memperkaya justru. Banyak orang-orang dari dunia akademisi yang lain itu lari ke dunia, banyak ahli hukum kan akhirnya mengutip sastra gitu kan, karena mereka mempelajari juga gitu. Saya kira itu. Berarti intinya nggak usah terlalu diperdulikan ya kalau omongan. Jadi memang keturunan kita lah, ada kebahagiaan sendiri kok kita membaca, menyelesaikan karya tulis karya-karya Iwan Simatupang, salah satu senior. Kita lakukan itu satu penelitian yang luar biasa, dan kepenelitian itu penting gitu. Itu bisa menempatkan kita lebih kritis gitu ya. Artinya kita menjadi bisa lebih tahu tentang
masih ada Yan? Udah, itu Udah, aja sih untuk ya. pertanyaannya ya. Ya. Kita ucapin terima kasih ke Oh, Pak Remi sama-sama. udah bersedia meluangkan waktunya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Mungkin sekian. Terima kasih Pak Remi. Iya, terima kasih juga udah dipercaya. Iya.